kemiskinan, dia lulus, rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercu Buana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar Bogor. Kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Wong namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini mereka kembali sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut. Dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah. Tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul. Banjir melanda. Di lain pihak, gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia, bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan
akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah kata kita orang beragama. Hukum alam kata orang sekuler. Natural of law katanya, bahasa kerennya. Akibatnya manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini teguran. Manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hai manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hai manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela. Yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Artinya 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu, awas kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri. Kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur, tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua. Bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu." Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Wa ba'u bighadabim minallah. Mereka akan mendapat murka dari Allah. Wa duribat alaihimul maskana. Juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada 4 penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara Katulistiwa, bagaikan jamrut mutiara daerahnya, subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? 4 penyebab utama. Pertama, yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada Sang Pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya kira-kira Tuhan kan jengkel.
Bumi gue aja lu